Hai, kali ini kami akan membahas mengenai pemanfaatan kapasitas sosial dalam menghadapi bencana. Materi ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Langsung saja kita memulai. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, Dieng merupakan dataran tinggi yang memiliki banyak pesona dan potensi alam yang dapat dimanfaatkan. Keindahan yang ada di Dieng sudah tidak bisa dipungkiri. Dataran tinggi tersebut juga memiliki banyak kawasan wisata alam seperti contohnya Telaga Warna, Batu Ratapan Angin, Gunung Prau, Bukit Sikunir, dan masih banyak lagi. Bagian selanjutnya adalah potensi bencana. Potensi bencana yang pertama adalah tanah longsor. Dieng terkenal dengan tempat wisata yang mempunyai pemandangan perbukitan yang indah. Perbukitan tersebut menjadi media bagi para petani untuk bercocok tanam seperti kentang dan karika. Perbukitan yang ada di Dieng tentunya menjadi daya tarik bagi wisatawan dalam menikmati keindahan alam dan pertanian yang ada di perbukitan. Perbukitan yang indah tersebut juga dapat menjadi ancaman yang serius bagi pemilik lahan pertanian dan permukiman warga yang ada di sekitarnya. Potensi bencana yang dapat terjadi adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu ketika posisi tanah tidak dapat lagi menahan akibat adanya tekanan yang terjadi, seperti adanya hujan, gempa bumi, dan penebangan pohon secara masif. Potensi bencana yang kedua, adanya gas beracun dan letusan kawah. Kawah yang ada di Dieng ini menjadi salah satu destinasi wisata terkait dengan wisata panas bumi. Ada beberapa kawah yang ada di Dieng seperti Kawah Sileri, Kawah Sikidang, dan Kawah Sinila. Kawah-kawah tersebut tentunya mempunyai beberapa manfaat untuk destinasi wisata dan energi panas bumi. Di sisi lain, adanya kawah-kawah tersebut juga dapat memberikan bencana bagi masyarakat sekitar. Bencana yang dapat ditimbulkan adalah keluarnya gas beracun yang mematikan dan dapat membahayakan warga sekitarnya. Kawah yang ada di Dieng juga dapat menimbulkan letusan yang berbahaya bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Lalu, bagaimana penanggulangan bencananya? Penanggulangan bencana yang pertama untuk tanah longsor. Penanggulangan bencana tanah longsor yang pertama, tidak mendirikan rumah di bawah tebing atau perbukitan. Untuk masalah pembuatan rumah, carilah lokasi yang masih terbilang aman ketika hendak membangun sebuah rumah. Jika lokasi sekitar memang berbukit, pilihlah lokasi yang kiranya aman dari jangkauan luruhan tanah jika terjadi longsor. Usahakan lokasi bangunan sejauh mungkin dari kaki tebing. Contoh, jika tinggi suatu tebing 100 meter, maka usahakan lokasi rumah atau angunan berjarak minimal 250 meter dari kaki lereng. Sehingga apabila terjadi tanah longsor, tidak akan mencapai bangunan tersebut. Penanggulangan bencana tanah longsor yang kedua, jangan menebang pohon di sekitar lereng. Jika kita akan menebang pohon di sekitar lereng, tentunya tidak patut jika melakukan penebangan pohon yang berada di area lereng atau tebing. Banyak yang tidak mengetahui bahwa semakin banyaknya pohon, maka semakin kuat dan stabil suatu tanah. Karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan, sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahanan tanah. Penanggulangan tanah longsor
Yang ketiga adalah membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat runoff atau aliran permukaan ketika hujan. Jangan lupa atur drainase supaya tidak ada air yang tergenang di lereng. Dengan demikian, semakin jauh potensi terjadinya tanah longsor. Lalu bagaimana penanggulangan bencana untuk gas beracun dan letusan kawah? Penanggulangan bencana gas beracun dan letusan kawah yang pertama adalah memberikan papan peringatan adanya gas beracun. Peringatan ini digunakan agar wisatawan tidak terlalu dekat dengan tempat yang dapat bisa menghasilkan gas beracun. Penanggulangan bencana gas beracun dan letusan kawah yang kedua adalah menggunakan masker saat berkunjung ke wisata panas bumi. Penggunaan masker ini bertujuan agar gas beracun yang kita hirup tidak langsung masuk ke hidung. Hal ini dapat mengurangi terjadinya pernapasan terganggu adanya gas beracun. Penanggulangan bencana gas beracun dan letusan kawah ketiga adalah melakukan pengungsian di daerah yang jauh dari letusan dan pengeluaran gas beracun. Hal ini dilakukan agar warga sekitar tidak langsung menghirup gas beracun yang berbahaya karena dapat mematikan dan mengganggu pernapasan. Di sisi lain, letusan kawah juga sangat dapat membahayakan masyarakat sekitar. Dengan hal ini, penanggulangan bencana yang ada di tanah longsor, gas beracun, dan letusan kawah perlu dilakukan oleh warga untuk menghindari resiko yang terjadi. Lalu, salah satu solusi yang akan dibahas untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam video ini ialah bagaimana memanfaatkan kapasitas sosial untuk penanggulangan bencana. Lalu, mengapa hal tersebut harus dilakukan? Pertama, hal tersebut harus dilakukan karena biasanya pada saat bencana, masyarakat tidak cepat pulih dikarenakan ketidaksiapan mereka dalam menghadapi bencana. Lalu, pemetaan ini berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat atas bencana yang akan datang sehingga dapat menghindari kepanikan. Tentu saja terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu memiliki informasi yang banyak mengenai kebencanaan. Kita harus mempelajari bagaimana menghadapi macam-macam bencana. Kita juga harus tahu siapa yang harus kita hubungi ketika terdapat bencana. Lalu, kita juga harus memanfaatkan jaringan sosial untuk mendapatkan banyak informasi. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu memiliki sumber daya yang tanggap akan bencana. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan kebencanaan ataupun menyiapkan komunitas tanggap bencana. Jika masyarakat dapat memanfaatkan kapasitas sosial yang mereka miliki, akan ada beberapa manfaat yang akan didapatkan seperti mempersiapkan atas bencana yang akan datang, tidak menjadi panik dan menimbulkan masalah karenanya, dan tentu saja dapat cepat kembali pulih dari bencana. Sekian materi dari kami, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.